apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini. Setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat dan sukacita damai sejahtera melingkupi hati dan pikiran kami. Kami masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup kami. Kami masih diberi kesempatan untuk kami terus belajar bagaimana hidup berkenan di hadapan-Mu, tidak mendukakan Roh Kudus dan tidak menghujat Roh Kudus. Hari ini kami mau belajar sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu. Berikan kami tanah hati yang subur, sehingga setiap benih firman berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Di dalam nama Yesus, kami persilahkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di gereja Napiri ini, dan di setiap rumah di mana kami Zoom. Di dalam nama Yesus, sinyal terhubung dengan bagus sampai dengan ibadah selesai. Dan kuasa Roh Kudus ambil alih, kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mengganggu ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami perintahkan keluar semua.
yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, keluar semuanya. Dan Roh Kudus ambil alih atas kami. Haleluya. Amin. 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 Oke, shalom. Semuanya sehat ya. Ya, sebelum kita akan menerima firman, sebaiknya pegang dada masing-masing yuk. Pegang dada masing-masing. Yang di belakang-belakang, jangan cuma menonton, tetapi ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang belakang-belakang, semuanya pegang dadamu. Taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Mari kita berkata bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini aku bertobat sungguh-sungguh dari setiap kemarahanku, dari setiap rasa jengkelku. Berikanlah aku hati yang baru. Berikanlah rohku bersih. Ambil alih Roh Kudus atas hidupku. Berikanlah aku tanah hati yang subur, sehingga aku bisa mendengar firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, kenapa saya berdoa seperti ini? Karena ketika hatimu marah, ketika hatimu kesal, ketika hatimu galau, benih firman Tuhan apapun disampaikan tidak akan merubah hidup seseorang ya. Keluar dari gereja dia akan tetap sama, tidak ada perubahan sama sekali sebab menerima firman dengan hati yang keras, hati yang marah. Oke, hari ini kita belajar tentang apa sih itu menghujat Roh Kudus ya. Bulan lalu kita belajar mendukakan Roh Kudus, betul ya? Masih ingat? Bulan lalu kita belajar tentang mendukakan Roh Kudus dan hari ini kita belajar tentang apa itu menghujat Roh Kudus. Ya. Apa itu menghujat Roh Kudus? Mari kita buka di Matius 12. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Yang bawa Alkitab silakan dibuka. Pastikan setiap anak-anak Tuhan memiliki buku pedoman hidup yaitu Alkitab ya. Dan pastikan Alkitab buku pedoman hidup itu dibaca supaya tidak tersesat ya. Matius 12 31 sampai 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, ini ada kata-kata menghujat Roh Kudus ya. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni, semua dosa bisa diampuni kecuali engkau menghujat Roh Kudus ya. Saya nanti akan terangkan kepada kalian
Apa sih itu menghujat Roh Kudus? Buka lagi di Lukas 12 ayat 10. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia. Anak manusia itu siapa? Yesus Kristus. Anak manusia itu Yesus Kristus ya. Engkau ngata-ngatain Tuhan Yesus. Ya. Engkau melawan firman. Melawan firman itu misalnya apa? Yesus berkata jangan berzina. Nah, kalau engkau berzina, bertobat dan jangan berdosa lagi gitu. Jangan melakukan dosa lagi, dosa itu lagi. Tapi engkau terus-menerus melakukannya. Ya. Satu titik ketika engkau bertobat Tuhan mengampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, kita akan baca dulu ya ayat-ayatnya karena ini hukum-hukum ya. Jadi jangan sampai kita ini tersesat berada di neraka ya selama-lamanya karena kau nggak tahu kebenarannya ya. Ibrani 6 ayat 4 sampai 8. Ibrani 6 ayat 4 sampai 8. Sudah ya? Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun, murtad lagi. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi dirinya mereka dan menghinanya di muka umum. Ayat 7, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ayat 8, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Oleh karena itu, kenapa saya tadi mengajak kita semuanya berdoa, Tuhan, buatlah tanah hatiku ini bersih. Tidak ada batu-batu, tidak ada semak duri, tidak ada hati pinggir jalan, hati yang keras, hati seperti jalan aspal itu ya. Aspal, kalau aspal itu dikasih benih apapun kan tidak akan menghasilkan buah, tidak akan menghasilkan tumbuhan yang tumbuh gitu ya. Hati itu seperti tanah. Kalau tanah kita ini keras, kita dikasih tahu apapun tentang kebenaran tidak akan bisa mendengar sebab hatinya keras. Maka saya tadi berdoa untuk supaya hati kita ini seperti tanah yang gembur ya. Setiap kebenaran firman Tuhan engkau bisa menerimanya. Nah, ini yang di kitab Ibrani dibilang murtad. Murtad. Murtad itu engkau melepaskan iman di dalam Yesus Kristus. Artinya Roh Kudus keluar. Roh Kudus undur dari tubuh orang itu. Itu yang disebut dengan menghujat Roh Kudus ya. Murtad atau menolak lagi keselamatan. Itu disebut dengan menghujat Roh Kudus. Tapi untuk menjadi orang yang menghujat Roh Kudus,
tidak tiba-tiba dia menghujat Roh Kudus. Ada yang namanya tanda-tanda orang ini akan menghujat Roh Kudus. Ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Mari kita cek hidup kita. Jangan-jangan aku sudah menghujat Roh Kudus. Jangan-jangan aku sudah mulai menolak anugerah, ya. Yuk kita balik lagi kepada pelajaran minggu lalu, bulan lalu di Efesus, ya, Efesus 4. Efesus 4. Baca langsung ayat yang ke-22. Efesus 4. Sudah ketemu? Ayat 22. Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, stop dulu. Stop dulu. Jadi, ketika kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam Kristus engkau adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Bulan lalu saya memberitahukan kepada kalian, kalau manusia lama dan manusia barumu tetap engkau pakai bersama-sama, maka hidupmu mengalami yang namanya tekanan hidup. Ya, itu nggak usah dibaca. Itu saya mengulang saja di 2 Korintus 5 ayat 4. Engkau mengeluh oleh beratnya tekanan ketika engkau tinggal di bumi ini. Engkau kepingin keluar, ya, dari tekanan itu. Kenapa engkau mengalami tekanan hidup? Karena manusia lama dan manusia barumu nyampur, tetap engkau pakai. Nah, Paulus berkata, kalau engkau ciptaan yang baru, engkau itu manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba, tanggalkan. Itu seperti menanggalkan bajumu yang sudah compang-camping, sobek, bau, dan kena tinta, kena macam-macam noda, itu ya. Yuk mesti buang itu manusia lama. Itu seperti itu loh. Manusia lama, yaitu ketika engkau belum bertobat, ketika engkau masih jatuh bangun terus di dalam dosa, ketika engkau memiliki yang namanya cara berpikir seperti dunia, engkau berkata bahwa membunuh itu biasa, karena di lingkungan kami siapa yang kuat itu yang bisa makan, siapa yang kuat itu yang bisa memperoleh uang. Jadi kami biasa membunuh. Nah, itu kan cara berpikir dari dunia. Cara berpikir dari dunia berbeda 180 derajat dengan firman Tuhan. Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yang mati saja dihidupkan, kok kita ini malah membunuh orang yang masih hidup. Ya kan? Betul enggak? Ada sebuah paradigma atau cara berpikir yang jauh berbeda dari cara berpikirnya Yesus dengan pola pikir dunia, ya. Jadi itu adalah manusia lamamu. Ketika engkau sudah bertobat dan Tuhan memanggilmu untuk dikuduskan, masuk ke dalam gereja ini, dikuduskan, dipisahkan dari cara hidup manusia lamamu, engkau benar-benar harus membuang pola pikir atau cara pikir manusia lamamu. Kalau engkau masih terus memakainya, Efesus 4 ayat 22 tadi berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Kenapa harus ditanggalkan? Kenapa nggak boleh dicampur? Karena manusia lamamu itu menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Manusia lamamu itu kalau enggak engkau buang, engkau akan binasa.
Karena cara berpikir manusia lama itu benar-benar nggak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu menyesatkan dan membinasakan. Gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik setiap kebenaran firman Tuhan. Jangan kau abaikan dan jangan engkau berkata, namanya manusia juga biasa jatuh bangun terus di dalam dosa. Tidak biasa, itu tidak wajar ketika kita sebagai orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang terus mengingatkan kepada kita untuk kita hidup selaras dengan firman Tuhan. Kalau hidupmu tidak selaras dengan firman Tuhan, artinya bahwa engkau masih mengenakan manusia lama, engkau masih memakai cara pikir manusia lama, seolah-olah engkau tidak kenal Allah. Ketika itu terus-menerus engkau kerjakan, meskipun engkau percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kehidupanmu sehari-hari tidak selaras dengan firman Tuhan. Roh Kudus yang ditaruh oleh Bapa di surga atas hidupmu sekalian tidak pernah engkau dengarkan ketika dia memberi nasihat. Maka lama demi hari ya, lama-lama engkau sudah tidak sensitif lagi dengan arahan Roh Kudus dan benar-benar engkau berada pada titik mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah menyatakan manusia lamamu tuh jangan kau pakai lagi. Engkau harus belajar hidup kudus. Allah itu kudus. Engkau harus belajar hidup kudus. Engkau harus belajar hidup di dalam kasih. Roh Kudus berkata begitu kan? Yesus itu kasih. Engkau harus meneladani hidupnya Yesus. Sebetulnya ya saudara, apa sih tujuan kita hidup itu? Kenapa Bapa itu menciptakan kita di dunia? Tujuannya untuk apa? Supaya engkau hidup seperti Kristus. Itu goalnya. Itu goalnya. Tapi Bu, saya nggak tahan dengan kehidupan ini. Rasanya sulit sekali. Banyak tekanan, banyak kemiskinan, banyak sakit penyakit. Saya rasanya nggak tahan hidup seperti ini. Setiap masalah yang kau hadapi, setiap kesulitan yang kau hadapi, tujuannya supaya engkau benar-benar mencari Tuhan dan hidupmu tujuannya serupa dan segambar dengan Kristus, hidup seperti Kristus. Coba review kembali ke zamannya Tuhan Yesus ya. Tuhan kemana-mana tidak bawa uang, ya toh? Nggak ada kebutuhan yang namanya kebutuhan yang mendesak sampai nggak punya uang tuh nggak ada. Engkau mungkin berkata begini, ya dia kan Tuhan. Enggak, dia memang Tuhan, tetapi ketika dia turun ke dunia, dia tanggalkan ketuhanannya, tapi dia menjadi manusia seperti kita. Dia ngerti bagaimana perasaan sakit, dia ngerti bagaimana perasaan kekurangan, dia ngerti semuanya. Tapi yang dia teladankan adalah, yuk andalkan Bapa seperti aku mengandalkan Bapa. Itu Yesus memberikan teladan seperti itu. Yesus tidak hidup dari uang. Yesus bahkan berkata, kamu tidak bisa punya dua tuan, aku dan Mamon. Kalau kita ini pikirannya duit terus, artinya bahwa Tuhannya duit, Tuhannya uang. Ya. Yesus itu sumber dari kehidupan kita. Waktu dia butuh uang, butuh untuk membayar pajak ya, butuh untuk membayar pajak, dia tinggal memerintahkan muridnya untuk itu ambil ikan di situ, di dalam mulut ikan itu ada koin untuk membayar pajak buat aku dan buat kalian. Sakit penyakit. Sekeliling Yesus itu banyak sekali orang yang sakit.
Yesus manusia loh. Dia nggak bingung tuh dengan sakit penyakit, justru dia menyembuhkan sakit penyakit. Ya, siapapun yang sakit, waktu ditumpang tangani oleh Tuhan, waktu Tuhan berkata dosamu sudah diampuni, jadilah sembuh, benar-benar mereka sembuh. Kematian, Yesus mengutuk kematian. Waktu Lazarus mati 4 hari, dibangkitkan. Waktu dirinya sendiri mati di atas kayu salib, hari ketiga dia bangkit. Artinya dia mengalahkan maut. Ya, artinya dia mengalahkan maut. Suara saya putus-putus. Suara saya putus-putus. Jelas. Jelas. Jelas sekali. Kenapa Yesus nggak pusing dengan segala keadaan di dunia ini? Karena dia benar-benar terhubung dengan Bapanya. Ya, dia tanggalkan kealahannya. Dia itu memberikan teladan kepada kita, hidup yang bagaimana sih? Hidup di dunia itu yang bagaimana sih? You mesti terhubung dengan Bapa di surga. Engkau mesti ngerti apa Bapa berfirman. Ya, engkau harus pakai firman Tuhan itu sebagai kehidupanmu sehari-hari. Sekali lagi, untuk apa kita semuanya hidup hari ini? Untuk apa engkau diciptakan? Adalah supaya engkau hidup seperti Kristus. Bu, saya seorang penjahat. Apakah saya bisa menjadi seperti Kristus? Saya seorang yang sangat yang menurut saya sih nggak layak lah untuk menerima pengampunan dosa. Apakah saya layak hidup seperti Kristus? Seorang penjahat yang di sebelah kanannya salib Yesus, ketika dia bertobat, Yesus berkata, ya mulai hari ini kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Betul ya? Pemungut cukai, orang-orang yang memeras sesamanya. Ketika ketemu Tuhan Yesus, maka dia bertobat dan dia berjalan bersama dengan Yesus melayani kemana-mana. Seorang pezina, ya seorang yang kedapatan berbuat zina, dia harusnya dilempari batu. Tetapi ketika dia ketemu Tuhan tidak menghukum. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, sejak itu dia justru menjadi orang kesayangan Tuhan. Dia adalah Maria Magdalena yang ditemui oleh Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Justru orang paling berdosa yang ditemui Yesus sebelum dia menghadap ke Bapa membawa korban darah pengampunan bagi umat manusia. Artinya, siapapun engkau pendosa, siapapun kita, seburuk apapun dosa kita, kalau engkau bertobat sungguh-sungguh dan berkata, Tuhan aku bertobat, Tuhan aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, maka engkau akan hidup seperti Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Ketika engkau hidup seperti Kristus, engkau nggak pusing dengan uang. Engkau nggak pusing dengan sakit penyakit. Engkau nggak pusing dengan konflik. Engkau nggak pusing karena ketika engkau izinkan Roh Kudus diam di dalammu, Yesus ambil alih di dalam dirimu, ada damai sejahtera. Yesus itu penyembuh. Ketika engkau di dalam Kristus, nggak ada sakit penyakit di dalam tubuhmu. Yesus itu sumber segalanya. Ya, dia Tuhan. Ketika engkau di dalam Kristus, engkau tidak bakal kekurangan. Sebab apa? Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat engkau terhubung dengan Bapa. Ketika Bapa melihat engkau bukan lagi dirimu yang penuh dosa, tetapi Bapa melihat engkau di dalam Kristus. Bapa melihat engkau sebagai Kristus.
Ayatnya di mana? 1 Korintus 1 ayat 31. Tunjukkan ya. Saudara, jangan kau lepas posisimu yang sangat ajaib itu ya. Hanya demi hawa nafsumu, hanya demi kemarahanmu, dan engkau keluar dari Kristus, dan engkau binasa selamanya. 1 Korintus 1 ayat 30. Silakan dibaca 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu benar dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Perhatikan saudara. Waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirimu ada Roh Kudus ya. Yang percaya katakan amin. Di dalammu ada Roh Kudus. Itu Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Roh Kudus yang di dalammu itu membuat engkau bisa berseru kepada pencipta alam semesta, ya Aba, ya Bapa. Bapa memandangmu sebagai Kristus karena engkau percaya Kristus. Nah, ini logikanya seperti ini, tolong dipahami ya. Tolong dipahami ya. Jadi Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, waktu kamu terima Yesus di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat engkau bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Terus Bapa melihat engkau bukan lagi sebagai engkau yang berdosa. Karena engkau sudah percaya sama Kristus, maka engkau seperti diselimuti, engkau seperti ditudungi, engkau seperti masuk ke dalam Kristus. Jadi Bapa memandangmu sebagai orang yang sudah diampuni, sudah dibenarkan. Amin. Itu karena Roh Kudus di dalammu. Karena engkau percaya sama Yesus. Nah, ini 1 Korintus 1 ayat 30 dengan jelas berkata, tetapi oleh dia kamu berada di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapa sendiri yang mengatakan, sekarang aku tidak melihat engkau lagi, tetapi aku melihat anakku yang tunggal di dalammu. Ya kan? Kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, Roh Kudus tadi, ketika engkau terima Yesus, akan terus-menerus menasehatimu. Terus-menerus membuat engkau haus dan lapar akan firman Tuhan. Terus-menerus menegur engkau bangun, berdoa, baca Alkitab. Terus-menerus menasihatimu, jangan marah. Jangan sampai engkau berbuat dosa. Ketika engkau marah, segera selesaikan sebelum padam amarahmu. Sebelum matahari terbenam, engkau harus padam amarahmu. Itu Efesus 4 yang bulan lalu kita terus pelajari. Ya kan? Kalau engkau mencuri, jangan engkau mencuri lagi, tapi engkau harus kerja keras sampai engkau bisa menghasilkan sesuatu dan engkau bisa menolong sesamamu. Itu Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Nah, Efesus 4 ayat 22, kamu berhubung kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ini Roh Kudus ngomong kayak gitu. Ya. Kamu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Coba kembali ke Efesus 4 ayat 22. 23, 24. Efesus 4. 22. Bisa dibaca? Silakan. Sudah ketemu?
Ya, amin. Bisa dibaca. Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui berdasarnya menafsu yang menyesatkan. 23. Supaya Supaya kamu dilarang di dalam roh dan pikiranmu 24. dan mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut gaya Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, saya bacakan 25 sampai selesai ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, perhatikan, ketika engkau tidak taat kepada arahan Roh Kudus, engkau sedang memberi kesempatan kepada iblis mengambil alih hidupmu. Ya, ini dibilang di Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan pada iblis. 28, Roh Kudus memberi nasihat, orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya ada perubahan hidup dari orang tersebut 180 derajat. Tadinya dia pencuri, dia tidak mencuri lagi, tapi bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu, bahkan dia bisa nolong orang lain. Orang yang tadinya pembunuh, dia menjadi orang yang sangat mengasihi seperti Paulus. Paulus tadinya juga seorang pembunuh anak-anak Tuhan. Dia bunuh semua orang-orang yang percaya sama Yesus. Tetapi ketika ketemu Yesus, langit terbuka dan Yesus menemui dia dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ketika dia ketemu Yesus, seorang Saulus yang merupakan pembunuh, dia berubah total menjadi seorang yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Sampai dengan hari ini, kitab yang dia tulis menyelamatkan banyak jiwa. Saudaraku, kalau engkau mendengar Roh Kudus berbicara hari ini, jangan keraskan hatimu. Engkau harus bertobat sungguh-sungguh supaya engkau tidak memberi kesempatan kepada iblis dan engkau tidak mendukakan Roh Kudus dan ujungnya menghujat Roh Kudus. Ketika engkau menghujat Roh Kudus artinya mulai menolak keselamatan, menolak iman di dalam Yesus Kristus, dan tetap bersikukuh menjadi seorang penjahat. Engkau melakukan dosa yang mendatangkan maut. Masuk kembali ke ayat 29, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perhatikan yang masih suka ngomong kotor. Roh Kudus juga menegur. Jangan ada lagi perkataan kotor. Apa sih perkataan kotor? Tahulah ya, kebun binatang keluar semua kalau engkau sedang maki-maki orang. Ya, ya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ada banyak anak Tuhan tidak sadar bahwa tubuhnya itu bisa membuka gerbang maut. Maksudnya bagaimana? Dengan ucapannya yang kotor, dengan ucapannya makian, dengan ucapannya yang negatif. Dia ngomong, dia nggak sadar bahwa itu dia sedang membuka portal neraka. Tiba-tiba seluruh pasukan iblis mengepung dia.
tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba dia nggak ada duit, tiba-tiba konflik dengan istrinya, kehidupannya hancur. Karena apa? Mulutnya omongnya kotor terus. Dia sedang membuka portal neraka. Roh Kudus berbicara di Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32 ini. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ketika engkau berbicara kotor, engkau memberi kesempatan kepada iblis. Roh Kudus bagaimana? Kita baca ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Ya, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ketika engkau terus menolak firman dan terus berbuat yang tidak selaras firman, engkau sedang mendukakan Roh Kudus. 31. Kita baca. Tiga dua. Jelas ya? Ayat 32 disampaikan bahwa engkau harus hidup seperti Kristus. Jadi seperti yang saya sampaikan, tujuannya apa sih kita hidup di dunia ini? Banyak sekali keluhan, banyak sekali tekanan. Ketika engkau mengingat bahwa hidupmu harus seperti Kristus, maka engkau tidak lagi akan mengeluh. Oh, supaya aku makin serupa dengan Kristus. Bagaimana supaya aku serupa dengan Kristus? Pelajari lifestyle-nya Kristus. Pelajari lifestyle-nya Yesus. Pagi-pagi dia bangun berdoa, dia terhubung dengan Bapa di surga. Kemudian siang hari dia pergi ke bait Allah, dia mengajar firman belajar firman kepada, waktu dia masih kecil dia belajar firman kepada ahli-ahli Taurat. Bahkan dia sendiri yang mengajar, banyak ahli Taurat yang bertanya dan melakukan diskusi ke firman Tuhan. Terus kemudian ketika dia mulai dewasa, dia melayani, mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit, mengonselingi orang-orang yang sulit untuk berubah. Itulah kehidupan Kristus. Bu, apa semua orang harus menjadi hamba Tuhan? Ya, semua orang harus menjadi hamba Tuhan. Dulu memang kau hambanya iblis. Itu di Roma 6. Coba Roma 6. Roma 6 ayat 11 sampai 13. Apa semua harus menjadi hamba Tuhan? Roma 6 11 sampai 13. Sudah ketemu? Roma 6 11 13. Demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Ayat 18. Ayat 18. Ya. 22. Ya kan? Pertanyaannya, apakah semua orang harus menjadi hamba Allah? Iya.
Tadinya kamu hamba dosa, tadinya kamu hamba iblis. Tetapi ketika engkau sudah bertobat, engkau menjadi hamba kebenaran kan yang kau baca tadi? Engkau menjadi hamba Allah. Nah, hamba Allah bisa bekerja sebagai dokter, bisa menjadi bekerja di uh, bank, ya bisa bekerja menjadi orang yang bekerja di bengkel, menjadi petani, tetapi kedudukannya adalah hamba Allah, bukan hamba dosa lagi, bukan hamba iblis lagi, tetapi sebagai petani, engkau adalah hamba Allah. Di atasmu, majikanmu adalah Allah, bukan iblis. Paham ya? Ketika engkau bekerja di salon, mungkin seorang perempuan, engkau bekerja di salon, engkau pastikan bahwa engkau hamba Allah. Di atasmu, majikanmu Allah, majikanmu kebenaran, bukan lagi iblis. Yang membuat engkau jatuh terus dalam dosa perzinahan, yang membuat engkau jatuh terus di dalam dosa pembunuhan, dosa terus dalam dosa kemarahan. Karena di atasmu masih majikannya iblis. Tapi hari ini ketika engkau dengar firman, engkau bukan lagi hamba dosa, bukan lagi hamba iblis, tapi hamba Allah, hamba kebenaran. Apapun profesimu, sebagai petani, sebagai dokter, sebagai ASN, engkau hamba Allah. Ya. Dan ayat terakhir, mari kita baca di 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. Bu, apakah saya kalau hamba Allah harus sekolah pendeta? Tidak. You ngerti firman Tuhan dan kau kerjakan. Itu engkau sudah menjadi hamba Allah. Walaupun engkau pendeta sekolah teologi, tetapi setiap firman Tuhan engkau langgar, engkau bukan hamba Allah. Meskipun engkau sekolah teologi. Meskipun jabatanmu sebagai pendeta, tetapi ketika dosa jalan terus, engkau tetap hamba iblis. Ngerti ya? Apakah aku harus sekolah teologi ya? Belajar firman, lakukan firman. Engkau jadi hamba Allah. 1 Yohanes 5. 16 ya. Saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa. Ayat 17. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Maksudnya bagaimana? Engkau kalau sadar bahwa engkau melakukan dosa, segeralah bertobat. Ketika engkau bertobat, maka engkau diterima oleh Bapa di surga, dan engkau tinggal di dalam Kristus, engkau taat kepada Roh Kudus, dan firman Tuhan ini menjadi patokan hidupmu, maka engkau yang tadinya pendosa menjadi orang yang dibenarkan, dikuduskan. Engkau kembali menjadi anak Allah. Tapi ada dosa yang mendatangkan maut. Apa itu? Roh Kudus terus mengajarimu. Roh Kudus terus berbicara kepadamu. Tetapi engkau menolak, berkeras, terus berbuat jahat, terus melakukan kejahatan. Dan tidak bertobat. Engkau melakukan dosa yang mendatangkan maut. Mendatangkan kematian kekal. Tentang itu, aku berkata, tidak usah didoakan. Alkitab keras berkata. Ada orang-orang yang memang berbuat dosa yang mendatangkan maut, tentang itu kamu tidak usah berdoa.
Artinya, ya, you tinggal berhadapan dengan Bapa sendiri, nggak ada imam yang mendoakanmu, nggak ada pendoa, nggak ada pendeta yang akan mendoakanmu ketika engkau berdosa yang mendatangkan maut. Hanya engkau sendiri sungguh-sungguh bertobat kepada Bapa di surga, dan itu akan ada anugerah supaya engkau diselamatkan. Wahyu 3 ayat 16. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku. Apa suam-suam kuku? Enggak panas, enggak dingin. Kamu tuh enggak hamba Tuhan juga enggak, hamba iblis yang enggak, kadang-kadang hamba Tuhan, kadang-kadang hamba iblis gitu kan. Suam-suam kuku, engkau akan dimuntahkan. Hanya ada satu pilihan. Engkau mau menjadi hamba Allah atau menjadi hambanya atau budaknya iblis. Enggak bisa yang namanya seperti teh celup. Kadang hamba Allah, kadang hamba iblis gitu, enggak bisa. Mesti putuskan. Aku bertobat sungguh-sungguh dan aku mau menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Hari ini, saya mengajak jemaat Gereja Patmos, Lapas Nabire, untuk engkau memutuskan. Engkau mau pilih siapa? Pilih Yesus, pilih kebenaran, atau pilih iblis? Pilih hidup di dalam maut. Saya harap semuanya memilih hidup di dalam kebenaran ya, menjadi hamba kebenaran. Apapun dosamu hari ini, Tuhan mengampuninya apabila engkau bertobat. Tapi kalau engkau mengeraskan hati, tidak mau bertobat, ada banyak cerita, sudah ditahan di lapas 12 tahun, balik keluar cuma 3 bulan, nanti balik lagi ke lapas lagi, karena dosa yang sama, karena kesalahan yang sama. Artinya engkau sedang berkeras menjadi hamba dosa atau hamba iblis. So mari hari ini jangan keraskan hatimu, balik ke Tuhan, dan Tuhan terima engkau sebagai anaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Kita akan bertobat sungguh-sungguh. Kita mau mengakui dosa kita. Dan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kalau hari ini engkau pernah menghujat Roh Kudus, akui sendiri di hadapan Bapa di surga. Bagaimana engkau menghujat Roh Kudus adalah ketika engkau pernah meninggalkan imanmu di dalam Yesus Kristus. Engkau harus bertobat sungguh-sungguh karena dosamu itu mendatangkan maut. Bahkan Bapa tidak bisa mengampuninya. Tapi hari ini, ketika engkau bertobat sungguh-sungguh, jangan pernah lepaskan imanmu dalam Yesus Kristus untuk alasan apapun. Untuk alasan uang, untuk alasan jabatan, untuk alasan sebagai pengen punya istri, dan engkau meninggalkan iman di dalam Kristus. No, batalkan keinginan. Hari ini Bapa di surga, aku membawa jemaat Gereja Patmos Lapas Nabire masuk di dalam ruang tahtamu. Sebab kami punya akses, yaitu darah Yesus Kristus yang membenarkan kami
yang mengampuni kami, dan Roh Kudus yang memeteraikan kami sebagai milik-Mu. Hari ini, Bapa di surga, di hadapan-Mu, kami serahkan seluruh anak-anak-Mu di gereja Patmos Lapas Nabire. Bebaskan mereka dari segala keterikatan Tuhan. Semua ikatan-ikatan dosa yang membelenggu mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki, lepas hari ini di dalam nama Yesus. Semua dosa keturunan dari nenek moyang, karena nenek moyangnya seorang pembunuh, maka dia menjadi pembunuh. Nenek moyangnya seorang narkoba, maka dia menjadi narkoba. Nenek moyangnya menjadi seorang penjahat yang merampok, mencuri, maka dia menjadi merampok, mencuri. Semua dosa kutuk dari nenek moyang hari ini dibatalkan oleh kuasa darah Yesus. Engkau dibenarkan, engkau dijadikan manusia baru, engkau diciptakan ulang oleh Roh Kudus, engkau dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru di dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih atas hidupmu. Roh Kudus ambil alih atas hidupmu. Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru di dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus ambil alih, kami rampas mereka dari api neraka masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan selamatkan, tahirkan mereka Tuhan, tahirkan. Dan Tuhan tulis nama jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tulis nama mereka masing-masing Tuhan dalam buku kitab kehidupan-Mu dan selama-lamanya menjadi milik kesayangan kerajaan surga, milik kesayangan Bapa di dalam nama Yesus. Bapak, hamba-Mu sudah selesai dengan anak-anak-Mu di Nabire pagi hari ini, tetapi kuasa Roh Kudus bekerja terus-menerus mengingatkan, menginsyafkan akan dosa, mengingatkan akan kebenaran kepada mereka semuanya. Dan hari ini kami serahkan mereka dalam tangan. Angkat tangan, terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke, Tuhan Yesus memberkati.